Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 7. Kali ini kami akan membahas mengenai keterbacaan, teknik uji rumpang, dan juga kecepatan efektif membaca. Apa itu keterbacaan? Jadi, keterbacaan itu berasal dari kata readability, yang merupakan turunan dari readable. Artinya, dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan adalah hal tentang terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Keterbacaan mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Keterbacaan merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu yang dilihat dari segi tingkat kesulitan atau kemudahan wacananya. Sedangkan menurut Muslih, ia menyatakan bahwa keterbacaan adalah tingkat kemudahan suatu tulisan untuk dipahami maksudnya, berbeda dengan tampu bolon. Beliau menyatakan bahwa keterbacaan ialah sesuai atau tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukarannya. Nah, di keterbacaan itu ada beberapa prinsip. Para ahli telah menawarkan berbagai cara atau rumus untuk mengukur keterbacaan, misalnya dengan rumus Page, Smoke, dan Test Close. Namun, cara-cara yang digunakan para ahli belum ada yang memuaskan. Faktor yang dipertimbangkan dalam mengukur keterbacaan antara lain struktur bahasa, yakni kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Lalu ada jenis isi bacaan, ada tipografi, dan juga minat pembaca. Cara yang umum digunakan untuk mengukur keterbacaan adalah dari segi struktur bahasa dan jenis isi bacaan. Struktur bahasa dengan formula keterbacaan, sedangkan jenis isi bacaan dengan tes close atau tes rumpang. Nah, formula keterbacaan itu digunakan untuk mengukur keterbacaan bacaan bertolak ukur pada faktor panjang pendeknya kalimat dan juga tingkat kesulitan kata. Formula keterbacaan space. Formula keterbacaan dari space biasanya digunakan untuk mengukur wacana di kelas-kelas rendah. Formula tersebut dibuat pada tahun 1953. Sedangkan formula keterbacaan Dale dan Charles memperkenalkan rumus baru untuk mengetahui tingkat keterbacaan suatu wacana. Rumus ini sering digunakan di kelas 4 sampai kelas 16. Sama halnya dengan space, rumus ini juga cukup kompleks dan menghabiskan banyak waktu dalam penggunaannya. Formula keterbacaan grafik Rigor. Langkah-langkah menggunakan grafik Rigor adalah 1. Menghitung 100 buah kata dari sebuah wacana yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Dalam hal ini, angka tidak diperhitungkan. 2. Menghitung jumlah kata pada per 10 terdekat. 3. Menghitung jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang terdiri atas 6 huruf atau lebih. 4. Hasil dari langkah 2 dan 3 diplotkan ke dalam bentuk grafik Rigor untuk menentukan tingkat keterbacaannya. Formula keterbacaan yang kedua adalah formula keterbacaan grafik Frey. Langkah-langkah menggunakan grafik Frey adalah 1. Pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. 2. Hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. 3. Hitunglah jumlah kalimat dan 100 kata yang dijadikan sampel hingga per 10 terdekat. 4. Hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. 5. Hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan atau dimasukkan ke dalam grafik Frey. 6. Tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan mungkin terjadi sehingga keterbacaan tidak seperti hasil pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat. Keterbatasan formula keterbacaan terdiri dari 2, yaitu 1. Masih mengukur pada aspek mekanik visual atau aspek bentuk pada wacana, belum mengukur aspek konseptual atau makna wacana. 2.
penggunaan slang, satir, makna ganda, atau minat pembaca. Formula keterbacaan tidak bisa digunakan untuk bacaan fiksi atau karya sastra. Kaitan keterbacaan dengan penyediaan bahan ajar membaca. Ada dua, yaitu satu, dalam proses pembelajaran buku teks pelajaran dan bahan ajar mempunyai peran yang penting bagi siswa dan guru. Dua, tingkat keterbacaan wacana dapat diukur dengan menggunakan formula keterbacaan, yaitu grafik Frey dan grafik Raigor. Formula tersebut terkait dengan upaya guru dalam memperkirakan tingkat kesulitan wacana. Mengubah tingkat keterbacaan wacana ada dua. Satu, cara menurunkan tingkat keterbacaan wacana adalah dengan cara memperpendek kalimat dan mengganti kata sulit dengan kata yang lebih mudah. Dua, cara menaikkan tingkat keterbacaan wacana berlawanan dengan cara menurunkan tingkat keterbacaan wacana. Menaikkan tingkat keterbacaan wacana dengan cara memperpanjang kalimat dan mengganti kata-kata mudah dengan kata-kata yang lebih sulit. Teknik uji rumpang. Pengertian teknik uji rumpang adalah suatu metode untuk mengukur keterbacaan seseorang terhadap suatu bacaan. Untuk mendapat mengimplementasikan pembaca wacana rumpang harus mampu berpikir secara analitis dan kritis, guna menyelami jalan pikir menulis wacananya. Pembaca dengan pemahaman sempurna dituntut mampu memahami wacana yang tidak lengkap itu sebelum mengisi bagian kata yang diselapkan dan satu kata yang lebih tepat. Dengan begitu, secara tidak langsung sebenarnya teknik uji rumpang dapat merefleksikan pemahaman seorang terhadap sebuah wacana. Manfaat teknik uji rumpang. Menurut Broadmoor, teknik uji rumpang memiliki dua manfaat, yaitu satu, teknik ini mencerminkan keseluruhan pengaruh yang berinteraksi dalam menentukan keterbacaan sebuah wacana. Dua, teknik ini mengombinasikan hampir seluruh unsur yang berhubungan dengan penentuan keterbacaan. Penyusun teknik uji rumpang. Menurut Taylor 1953 dan Cek 1983.2132 menganjurkan kepada siapapun yang akan menyusun instrumen teknik rumpang agar mengikuti langkah-langkah berikut ini. A. Memilih wacana yang tingkat keterbacaannya selaras dengan daya baca siswa yang akan diuji dengan panjang wacana kurang lebih 250 sampai dengan 300 kata. B. Meletakkan setiap kata N jika mengikuti pola yang sistematis atau kata tertentu sesuai target ujian. C. Menggantikan kata dengan diselapkan itu dengan kata garis mendatar sepanjang kata yang dilesapkan. Seandainya kita sudah menyelesaikan ketiga langkah pokok di atas, kegiatan selanjutnya adalah melengkapi instrumen tersebut sehingga layak dipakai untuk mengumpulkan data. Kelengkapan yang dimaksud adalah yang pertama, membeli nomor secara berurutan pada setiap garis yang berfungsi sebagai pengganti kata yang diselesaikan itu. Yang kedua, menyelesaikan ruang untuk identitas testi. Dan yang ketiga, membaca ulang instrumen yang sudah disusun dan merevisikannya jika ternyata ada kesalahan dalam pengetikan. Selanjutnya, menetapkan alokasi waktu dan menuangkannya dalam lembar instrumen teknik uji rumpang atau dapat pula hanya diinformasikan pada siswa saat pelaksanaan. Dan yang kelima adalah membuat petunjuk pengerjakan instrumen yang diharapkan dapat membimbing testi selama proses pengisian wacana rumpang itu. Dan yang terakhir adalah membuat kunci jawaban, boleh berupa kata lepas atau wacana utuh dari teknik uji rumpang. Dan kita akan membahas tentang fungsi teknik uji rumpang. Fungsi teknik uji rumpang ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukarannya serta dapat diketahui kelayakannya oleh siswa tertentu sehingga melampaui pengujian melalui prosedur isian ini. Dan yang kedua adalah proses alat pengajaran membaca. Dalam fungsinya, sebagai bahan alat ajar, penggunaan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Beranjak ke bab selanjutnya, yaitu kecepatan efektif membaca. Pengertian kecepatan efektif membaca. Menurut Harsha Sujana dan Mulyati tahun 1987,
KEM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari keterampilan motorik atau gerak mata dan kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Berdasarkan penjelasan itu, kita dapat memahami definisi KEM di atas. KEM merupakan cerminan dari kemampuan membaca yang sesungguhnya, yang melibatkan pengukuran dua komponen utama yang terlibat dalam proses membaca. Oleh karena itu pula, kemampuan membaca itu disebut kecepatan efektif membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi KEM. Yap, tahun 1978 melaporkan hasil penelitiannya mengenai perbandingan faktor pemengaruh KEM adalah sebagai berikut. A. 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca, B. 25% dari IQ, dan C. 10% sisanya dari faktor lain-lain. Omagio tahun 1984 lebih menyoroti aspek pemahaman bacaan sebagai wujud dari pengukuran aspek kognisi. Menurutnya, pemahaman bacaan bergantung pada A. Gabungan dari pengetahuan bahasa, B. Gaya kognitif, dan C. Pengalaman membaca. Harjasujana tahun 1992 mengidentifikasi 5 faktor sebagai pemengaruh kemampuan membaca, yakni A. Latar belakang pengalaman, B. Kemampuan berbahasa, C. Kemampuan berpikir, D. Tujuan membaca, dan E. Dari berbagai afeksi. KEM juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan membaca. Para ahli mengidentifikasi sejumlah kebiasaan buruk yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan baca. Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud adalah A. Membaca dengan vokalisasi atau menyaringkan bacaan, B. Membaca dengan gerakan bibir, C. Membaca dengan gerakan kepala, D. Membaca dengan menunjuk baris bacaan dengan jari, pena, atau alat lainnya, E. Membaca dengan pengulangan-pengulangan kata, frase, kalimat, F. Membaca dengan subvokalisasi atau melafalkan bacaan dalam hati atau pikiran, G. Membaca kata demi kata, dan H. Membaca secara insidental. Faktor lain yang mempengaruhi KEM adalah penguasaan teknik-teknik membaca yang tepat yang sesuai dengan tujuan, bahan, dan jenis bacaannya. Teknik-teknik membaca yang secara umum dikenal orang antara lain A. Teknik baca pilih atau selecting, B. Teknik baca lompat atau skipping, C. Teknik baca layap atau skimming, dan D. Teknik baca tatap atau scanning. Cara mengukur KEM. Alternatif rumus KEM yang dapat dipergunakan untuk menghitung dan menentukan KEM seseorang. Alternatif rumus-rumus tersebut antara lain dapat dilihat sebagai berikut. Kaitan KEM, tujuan membaca, dan karakteristik bacaan. Pembaca yang fleksibel merupakan pembaca yang efektif dan efisien, yakni pembaca yang selalu menyesuaikan kecepatan bacanya itu sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, serta jenis dan karakteristik bahan yang dihadapinya. Berikut ini disajikan rincian rata-rata kecepatan baca yang disesuaikan dengan keperluan baca. 1. Kecepatan 100 kpm atau lebih sangat tinggi biasa digunakan pada saat membaca skimming atau scanning. 2. Kecepatan antara 500 sampai 800 kpm atau tinggi digunakan untuk membaca bahan bacaan yang mudah atau ringan. 3. Kecepatan antara 350 sampai 500 kpm atau cepat digunakan untuk membaca bacaan yang tergolong agak ringan atau mudah. 4. Kecepatan antara 250 sampai 350 kpm atau rata-rata digunakan untuk membaca fiksi yang kompleks. Dan 5. Kecepatan antara 100 sampai 125 kpm atau lambat digunakan untuk mempelajari bacaan yang sukar.